استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة بيد القبول وتمام من كل سنة مأمور إلى حضرة الرسول كمن هو أسلم وصالح من الله وجميع مشايخنا الذين تسلسل سنتهم من رسول الله وتغشهم برحمة ويعيد علينا من بركاته وصالح منفعته في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يشفي مرضانا بصحة بسنة طول أعمارنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم ومجد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم، التذكر والتذكير، والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. Hadratan mukarramin wal muhtaramin yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami ta'zimi, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh bin sepuh segenap pengurus Masjid Al-Ihsan dan juga jemaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini setelah kurang lebih 1 bulan, lebih 2 bulan, kurang lebih 2 bulan kita libur pengajian, kita libur Ramadan dan kemudian libur Idul Fitri. Alhamdulillah, malam hari ini kajian rutin kita bisa kembali berjalan sebagaimana mestinya. Kita memohon kepada Allah semoga apa yang kita hadiri pada kesempatan malam hari ini tercatat sebagai amal yang saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan masih dalam suasana Syawal, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan ke hadirat agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kitab kita. Kita masuk kepada bab baru di dalam kitab Risalatul Muamalah. Beliau Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan bahwasanya ila qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qala radhiyallahu ankum faslun wa 'alaika bitamassuki bil kitabi wa sunnati wal i'tisami bihima fa innahuma dinullah al-qawim wa siratuhu al-mustaqim. Man akhadha bihima salima wa ghanima wa rashada wa usim wa man hada anhuma dhalla wa nadima wa halaka wa usim. Faj'alhuma hakimina 'alayka wa musarrifina fik walja' ilayhima fi kulli amrika muttasilan bi wasiyyati Allah wa wasiyyati rasulih. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad kemudian berbicara tentang bab baru, yakni pentingnya bagi kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan berpegang teguh kepada hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek kehidupan kita. Kita jadikan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai alat pertimbangan dalam kita melakukan sesuatu. Jadi bukan yang kita jadikan patokan itu kesuksesan orang, bukan Pak, atau kekayaan orang, bukan. Karena boleh jadi orang kaya namun hartanya tak berkah, dapat dari cara yang diharamkan atau zatnya yang diharamkan dan lain sebagainya. Maka kita jadikan patokan untuk kita hidup dan pegangan untuk kita hidup itu adalah perintahnya Allah dan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa alaika, hendaknya atas engkau untuk berpegang teguh terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk betul-betul i'tisam, betul-betul kita menaruh perhatian dan juga meletakkan semua keperluan kita atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin melakukan sesuatu, pertimbangannya yang pertama, bagaimana pandangan syariat terhadap ini, apa yang Allah kehendaki dan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kehendaki. Karena jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tidak menjadikan syariat sebagai pedoman hidup kita, maka fungsi Al-Quran yang seharusnya menjadi petunjuk bagi manusia maka telah kita cederai. Bukankah kita telah mengaku bahwasanya di dalam sholat kita katakan apa Pak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah betul itu kita praktekkan dalam kehidupan kita? Kalau memang betul, maka salah satu tandanya adalah bagaimana kita kemudian menjadikan syariatnya Allah, syariatnya Nabi Muhammad SAW sebagai standar dalam menilai perbuatan kita. Baik buruknya perbuatan kita, timbangannya adalah syariat, bukan timbangannya manusia. Bukan timbangannya adalah kekayaan, bukan timbangannya adalah jabatan, bukan. Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'innahuma dinullah, karena keduanya itu merupakan agama Allah Subhanahu Wa Taala al-qawim, yang benar, yang lurus, yang tegak. Wasiratul mustaqim, dan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sirat, jalan yang lurus, yang sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk kita meminta ia di dalam sholat kita. Kita selalu minta di dalam sholat kita apa doanya Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukinlah kami kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Pertanyaannya, apa itu jalan yang lurus? Maka jawaban yang diberikan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jalan yang lurus itu manakala kehidupan kita timbang ia dengan Al-Quran dan Sunnah. Timbangan yang kita jadikan sebagai timbangan utama adalah syariat yang datang dari Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah jalan yang lurus, itulah jalan yang benar, itulah jalan yang selamat. Kalau kita melenceng dari itu, maka kita telah memilih jalannya syaitan. Man akhadha bihima salima wa ghanima wa rasyada wa usin. Kata Imam Haddad, siapa yang betul-betul menjadikan syariat itu sebagai timbangan hidupnya dan dia mengambil daripada hal itu keduanya, Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh dia telah selamat, dia telah beruntung, dia telah menjadi orang ghanim, dia telah mengambil kesempatan yang berharga, wa rasyad, dia telah mendapatkan petunjuk, wa usin, dan dia telah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nanti berkaitan dengan ayat yang sering kita dengar saat khutbah Jumat. Apa bunyinya? May
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Siapa yang dikehendaki hidayah, maka tiada siapapun yang bisa menyesatkan. Siapa yang Allah kehendaki hidayah itu, yang mereka meminta siratal mustaqim dan mengamalkan siratal mustaqim dengan benar. Apa siratal mustaqim yang dimaksud dalam ayat? Yaitu saat seseorang hidup menjadikan syariat sebagai alat timbang utamanya, bukan menjadikan kekayaan sebagai tolak ukur. Karena sebagian orang jamaah sekalian menjadikan aku pengen seperti fulan, ternyata fulan itu melakukan perbuatan yang diharamkan sampai memiliki kekayaan yang luar biasa, sehingga yang dia tiru adalah bagaimana dia mengambil harta atau mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara yang diharamkan. Ini bukan kesuksesan yang diinginkan oleh Allah. Toh sekaya apapun kita, pada akhirnya kita mati. Kalau sudah mati, kira-kira harta itu manfaat ya? Enggak, kecuali yang sudah kita keluarkan untuk jalan baik. Kalau kita mati emangnya diantar pakai Lamborghini? Kalau mati emang diantarnya pakai Alphard apa? Ke kuburan. Diantarnya pakai apa, Pak? Pakai mobil ambulans. Sama, mana harta yang miliaran triliunan itu? Nggak ada. Kita akan tinggalkan, dan itu pasti. Itu sesuatu yang pasti. Mobil mewah, rumah yang megah, anak istri yang membanggakan, harta yang berlimpah, suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Disitulah nanti akan berguna agama kita, berguna keimanan kita, berguna ketakwaan kita, dan dia menjadi satu-satunya alat penolong bagi diri kita. Bukan harta yang kita cari, bukan rumah yang kita bangun, bukan jabatan yang kita duduki, tapi yang menyelamatkan kita adalah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama kita. Oleh karenanya, siapa yang mau menjadikan agama sebagai alat timbang utama dalam kehidupannya, maka dia, kata Imam Haddad, dia telah selamat. Di dunia dia selamat daripada fitnah dunia, di akhirat dia selamat dari fitnah akhirat. Walaupun dia telah mengambil kesempatan yang besar, beruntung di dunia karena mengenal syurga sebelum masuk ke dalam syurga, yaitu syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat nanti dia akan mendapatkan privilege masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warasyad, dia adalah orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'usid, dan dia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man hada anhuma, siapa yang kemudian mengingkari terhadap kedua hal itu, dhalla, dia sesat, wanadim, menyesal, wahalak, dia akan binasa, wagusin, dia akan hancur. Orang yang tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai alat timbang petunjuk kehidupannya untuk menjalani kehidupan ini, sungguh pasti dia akan sesat, dia akan menyesal di kemudian hari, dia akan celaka, dan dia akan banyak tertimpa kesialan di dunia maupun di akhirat. Walaupun zahirnya kaya, walaupun zahirnya memiliki jabatan, walaupun zahirnya memiliki dunia dan seisinya, tapi itu bukan menjadi patokan dia adalah hamba Allah yang Allah cintai. Jemaah sekalian, bukankah Allah berikan harta kepada Qarun? Berapa harta yang Allah berikan kepada Qarun? Dikatakan dalam riwayat itu 40 ekor unta itu hanya baru mengangkat kunci-kunci gudangnya. Berarti berapa kekayaannya? Satu ekor unta itu bisa mengangkat beban 100 sampai 150 kilo.
kita anggap hitung kuncinya saja. Kan kuncinya hartanya Qarun itu terbuat dari emas. Kalau kita hitung kuncinya saja 150 kilo kali 40 berapa saudara kekayaannya? Hampir 1 ton lebih, bahkan 4 ton lebih emasnya. Itu baru kuncinya. Kalau kuncinya berat hartanya sekitar 4 ton lebih, kira-kira berapa jumlah hartanya Qarun? Tapi apakah kekayaan itu menunjukkan dia mulia? Enggak. Sudah contohnya. Kekayaan tidak menunjukkan dia mulia di sisi Allah. Justru kekayaannya mendatangkan kehancuran bagi dirinya. Hancur dia di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala. Kita kan gak pengen hidup di dunia enak, tapi di akhirat gak enak. Karena di dunia seenak-enaknya tetap gak enak, Pak. Coba, kita kalau punya harta pun, mau makan pun harus hati-hati. Apalagi usia 40, 50, 60, kolesterolnya, gulanya, asam uratnya harus dijaga. Gak bisa setiap hari makan daging steak, harus divariasi. Iya kan? Sekaya-kayanya orang kalau sudah usianya 40, 50, 60 gak mungkin tiap hari makan daging. Pasti harus divariasi. Harus hari ini ada ikan, ada serat, ada ini dan ada itu. Menunjukkan apa? Walaupun kita senang makan daging, apalagi steak itu. Walaupun kita senang makan makanan yang enak, ini menunjukkan bahwasanya di dunia ini memang bukan tempat kita untuk bernikmat-nikmat, karena mahdud, terbatas. Sehingga kenikmatan yang terbatas ini jangan sampai melenakan diri kita kemudian meninggalkan kenikmatan yang kekal abadi yang ada di akhirat nanti. Rugi. Kita memohon kepada Allah semoga Allah hindarkan kita daripada di hijabnya kita terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sekarang memang macam-macam ajaran itu yang menyebabkan kita tidak lagi menimbang segala sesuatu itu dengan ilmu, dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan banyak cara syaitan itu ingin menyesatkan kita. Dari cara yang sifatnya duniawi, mengajak kita untuk mengicipi kenikmatan dunia yang semu, sampai cara-cara yang agamis, berkalung, sorban, memakai jubah dan lain sebagainya. Ternyata ajarannya apa? Gak sholat. Ajarannya apa? Meninggalkan syariat. Ajarannya apa? Menggugurkan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Terbentuk. Ini merupakan salah satu daripada banyaknya jalan-jalan syaitan yang harus kita hindari. Yang mana sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang harus kita jadikan pertimbangan itu adalah apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faj'alhuma hakimina alaih, dan jadikanlah kedua hal itu Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai hakim, penentu ya, terhadap dirimu. Wa mutasarrifina fi, dan apa yang ingin kau lakukan pertimbangkanlah dengan pertimbangan syariat itu. Warja' ilaihima, dan kembalilah kepada keduanya, kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya melalui para ulama. Jadi yang dimaksud ketika kita disuruh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kita yang mengakses Al-Quran, bukan kita yang mengakses hadis itu, enggak. Tapi yang dimaksud ketika kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu diikat dengan ayat lain, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengerti kalau kamu tak tahu, kata Allah. Berarti ketika Allah firmankan farja' farudduhu ilallahi wa rasulih, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya Al-Quran dan hadis. Yang dimaksud daripada kalimat ini, kita bertanya kepada ulama kalau kita nggak ngerti. Makanya jemaah sekalian, hidup itu kudu mesti punya guru. Wajib bagi setiap mukmin untuk punya guru yang membimbing dirinya.
tua muda sama, wajib bagi mereka untuk memiliki guru. Wajib bagi mereka untuk berpegang kepada ulama. Karena ulama itulah simbol jalan yang lurus yang menghantarkan kita kepada baginda Nabi SAW, yang kelak nanti baginda Nabi yang akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan kita kira-kira sendiri. Gak ada ilmu kira-kira. Agama kita ini agama jelas, dalilnya jelas. Kalau kita nggak tahu, kita tanya sama yang ngerti, yaitu para ulama. Oleh karenanya hidup jangan jauh-jauh dari ulama. Coba lihat orang yang dekat hidupnya dengan ulama, hidupnya bahagia walaupun tidak punya apa-apa. Orang yang dekat dengan ulama, seakan-akan mereka duduk di surga. Kenapa? Karena kelak nanti di surga adalah majelis yang besar, perkumpulan yang besar yang akan dihadiri oleh Nabi SAW dan para ulama. Di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lah wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah perintahkan kita untuk berpegang teguh kepada mereka. Jadi bukan kita yang menafsirkan sendiri Al-Quran, bukan kita yang menafsirkan sendiri itu hadis. Nah, kita disuruh untuk cari guru, mursyid, guru yang menghantarkan kita kepada Allah, guru sejati, guru yang benar-benar guru. Ya kalau ustaz-ustaz banyak Pak, tapi guru mursyid yang kita kalau ada permasalahan hidup kita tanyakan kepada dia, dan kita menjadikan omongannya sebagai landasan untuk kita beramal. Itulah yang dimaksud dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan kita yang otak-atik sendiri itu Al-Quran. Terlebih kita bodoh dalam memahami ayat. Tidak ngerti nahwu sharaf, tidak ngerti balaghah dan lain sebagainya. Maka cara terbaiknya kita kembali kepada para ulama kita, pegang itu kependapatnya para ulama, duduk kita dengan para ulama, karena dengan duduk bersama dengan mereka kita akan selamat. Imam Ghazali itu pernah ditanya, wahai Imam, kau kan wali, ulama besar, kira-kira menurutmu bagaimanakah kedudukanku di sisi Allah? Maka Imam Ghazali menyatakan, kalau kamu mau tahu kedudukanmu sekarang di sisi Allah, maka lihatlah dengan siapa kamu duduk. Kalau duduknya banyak dengan orang yang waloh, nah waloh jadinya. Kalau duduknya banyak dengan orang yang waloh aja tiap hari. Waloh juga. Tapi kalau duduknya bersama dengan sulaha, orang-orang soleh, di mana ada majelis dia datang dengan harapan duduknya di majelis itu sebagai bentuk dia cinta dengan para ulama. Tidak mau jauh-jauh dari para ulama. Hidupnya seakan-akan sudah di surga walaupun belum masuk ke dalam surga. La ilaha illallah. Itu yang dimaksud dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Bukan kita yang otak-atik, tapi kita melihat apa maksud sejati daripada ayat, maksud sejati daripada hadis, dari apa yang telah dibongkar makna-makna rahasia tersebut oleh para ulama kita. Wajib Pak bagi kita punya guru mursyid itu sebenarnya. Cuman kita sekarang mursyidnya siapa? Google. Mursyidnya siapa? YouTube. Tambah lagi sekarang mursyidnya siapa? ChatGPT. Nanti kalau di akhirat ditanya siapa gurumu? Google. Yang ditangkap siapa? Ternyata orang kafir yang ditangkap. Pemilik Google-nya. Kalau ditanya sama Allah siapa gurumu? YouTube. Ternyata nanti di akhirat yang didatangkan pemilik YouTube yang orang kafir. Kita pengen betul-betul memiliki silsilah yang jelas, keilmuan yang terhubung dengan baginda Nabi SAW dengan silsilah sanad. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itulah dimaksud dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan kita yang otak-atik, tapi kita melihat apa yang disampaikan oleh para ulama terhadap ayat tersebut. Tafsiran-tafsirannya, takwilan-takwilannya, isyarat-isyaratnya, bisyarat-bisyaratnya, dan lain sebagainya. Farja' ilaihima fi kulli amrika, dan kembalilah kepada keduanya, kata Imam Haddad, di setiap urusanmu. Saya sampai sekarang Pak, kalau mau ada apa-apa, saya tanya guru saya yang di Tarim, mursyid saya. Habib ini kalau begini bagusnya bagaimana? Apa yang diucapkan beliau saya lakukan, alhamdulillah, sampai sekarang saya selalu merasakan keberkahannya. Karena Nabi SAW menyatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yarawna bi nurillah. Takutlah kalian dengan firasatnya orang beriman. Kenapa disebut takut, Pak? Karena orang-orang beriman itu melihatnya bukan dengan mata, tapi melihatnya dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Melihat dengan pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah firmankan dalam hadis qudsi, kalau aku sudah cinta kepada hamba, matanya dia aku ganti dengan penglihatanku. La ilaha illallah. Sampai sekarang Pak, saya masih kalau ada permasalahan, saya tanya guru saya, apalagi yang mursyid, itu pasti saya meminta pendapat beliau. Karena saya yakin pendapat beliau itu adalah perwakilan pendapat Tuhan. Enak Pak kalau punya mursyid. Kalau yang belum punya mursyid gimana Ustaz? Banyak-banyak sholawat. Kata guru kami, orang yang belum punya mursyid sampai sekarang perbanyak sholawatnya, karena nanti sholawatnya dia akan mengantarkan dia kepada mursyidnya. Atau seminim-minimnya sholawatnya itu kelak akan menjadi mursyid bagi dirinya. Kalau sampai mati gak ketemu mursyidnya, maka sholawatnya jadi mursyidnya. Kalau kita sholawati siapa Pak? Nabi Muhammad. Pada nanti kalau di akhirat siapa yang didatangkan kepada kita? Nabi Muhammad SAW. Daripada kita jadikan mursyid kita adalah alat-alat yang tidak jelas seperti ini. Nah, kita boleh pakai ini Pak sebagai alat bantu, tapi dia bukan guru kita, dia bukan syekh kita, dia bukan mursyid kita yang bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka. Apa yang kemudian dikatakan oleh Imam Abdullah bin Adawi Al-Haddad ini mengenai pentingnya untuk kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang dimaksud dengan pemahaman para ulama yang benar adalah sebagai bentuk kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, atii'u Allah, taatilah kepada kalian itu Allah Subhanahu wa taala, wa atii'ur rasul, dan taatilah kepada kalian itu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan juga pemimpin-pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian itu kemudian bertikai terhadap sesuatu, berbeda pendapat dalam sesuatu, farudduhu ila Allah wa rasulih, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul. Rasulnya maksudnya disuruh cek lagi ayat dan juga hadisnya dengan pemahaman yang benar dari para ulama. In kuntum tu'minuna billah, itu pun jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan juga hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, dan itulah sebaik-baiknya perkara dan pentakwilan yang paling baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bima asaytum bihi la tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepada kalian terhadap dua perkara, kalau kalian berpegang teguh kepada kedua
Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita betul-betul berpegang teguh kepada syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita tidak mencari syariat-syariat yang lain, tidak syariat syaitan, tidak syariat bala-balanya syaitan. Fa inna sirraka an takuna 'ala al-'ahdi. Fa inna sirraka an takuna 'ala al-huda salikan للمحجة البيضاء التي لا عوج فيها ولا أمة فاعرض جميع نياتك وأخلاقك وأعمالك وأقوالك على الكتاب والسنة فخذ ما وافق ودع ما خلف واعمل على الاحتياط واتبع الأحسان أبدا ولا تبتدع في الدين ولا تتبع غير سبيل المؤمنين فتخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Sesungguhnya fa'in sarraka an takuna 'alal huda, kalau kamu ingin betul-betul hidup dalam petunjuk salikan dan kemudian dia menjalani perjalanan tersebut lil muhajjatil bayda, untuk mendapatkan hajat-hajatnya yang putih bersih, maksudnya dia kembali kepada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dengan huda, dengan petunjuk tersebut. Allati la 'iwaja fiha wa la abatan fa'al jami' niyatika wa akhlaqika, yang mana ketika kita sudah kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai timbangan utama kita dalam menjalani hidup, maka itu merupakan sesuatu yang tidak ada duanya lagi, kebahagiaan yang abadi. Fa'al jami' niyatika, oleh karenanya periksalah kembali semua niat-niatmu dan juga akhlak-akhlakmu dan perbuatanmu, ucapan-ucapanmu, apakah semua itu berkesesuaian dengan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Kayaknya berlama, gak mesti persis, yang penting tidak menyelisih. Fakhudh ma wafaqa wa da' ma khalaf, ambillah apa yang berkesesuaian daripada akhlak, perbuatan, ucapan itu yang berkesesuaian dengan sunnah, yang berkesesuaian dengan Al-Quran, dan tinggalkanlah apa-apa yang menyelisih. Nabi SAW tidak suka mencaci maki, maka jangan caci maki. Nabi SAW tidak suka melaknat, maka jangan melaknat. Bahkan para ulama kita sendiri pun tidak menganjurkan kita untuk meletakkan laqab la'natullahi alaihi kepada iblis. Nah, kalau kita dikit-dikit iblis laknatullah. Sebenarnya dalam kajian para ulama kita tidak terlalu senang menggunakan kalimat laknatullah. Kenapa? Walaupun memang iblis itu makhluk yang terlaknat, tapi karena lisan kita akan mengeluarkan kalimat laknatullah, akhirnya lisan kita terbiasa untuk melaknat. Kita tidak mungkiri iblis itu makhluk terlaknat, Pak. Tapi jangan kotori lisan kita untuk membiasakan dia melaknat orang. Awalnya melaknat iblis, dan lama nanti siapa lagi dilaknat? Karena Allah bisa, karena dia terbiasa lisannya akan melaknat. Makanya ulama kita sendiri membatasi untuk kita lebih baik meninggalkan kalimat itu. Karena kalau tidak, lisan kita akan mudah melaknat dan lisan kita mudah untuk menyumpahi. Wa'amal 'alal ikhtiyar, beramallah dengan hati-hati, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga berkaitan terhadap pendapat-pendapat fikih. Dengan pendapat yang banyak kita diperintahkan untuk beramal dengan hati-hati. Oleh karenanya kenapa perguruan kita dari dahulu mengajarkan kita tuh satu mazhab aja, sampai kita dikira itu fanatisme mazhab oleh sebagian orang. Kenapa?
Karena orang-orang Tuhan kita bahari, guru-guru kita bahari itu mengajarkan kepada kita bagaimana beramal itu dengan ilmu sesuai dengan kehati-hatiannya. Amal bersesuaian dengan ilmu, ilmunya dengan ilmu yang hati-hati, bukan yang sembarangan. Coba Pak, dulu kita mohon maaf ini, dulu kita kalau mendengar ada orang muslim pelihara anjing, gimana respon kita? Pasti macam-macam, muslim kok pelihara anjing dan sebagainya. Kenapa? Karena terjadi prototipe. Mazhab kita Syafi'iyah menganggap anjing itu sebagai najis, sehingga masyarakat kita tahunya anjing itu najis sebagai bentuk kehati-hatian. Sekarang karena Allah Subhanahu wa taala, imbas dari meluasnya pemahaman mazhab itu, karena mazhab Malikiyah memandang anjing bukan sesuatu yang najis, akhirnya ada muslim yang pelihara anjing. Dan akhirnya berkolaborasi, duduk bersama dengan orang-orang yang non-muslim, berkasih sayang bersama dengan mereka. Akhirnya terjadilah, mohon maaf, terjadi banyak kasus menikah beda agama karena hal itu. Kenapa? Karena tidak ada kehati-hatian. Jadi ulama kita manakala menetapkan satu hukum itu, jamaah sekalian, visi misi mereka tuh panjang, visioner. Asasnya adalah zariah. Karena yang banyak mencintai anjing kan, mohon maaf, saudara-saudara kita dari kalangan non-muslim. Betul apa betul? Iya Pak. Terus kalau muslimnya dibiarkan pendapat Malikiyah berkembang juga pelihara anjing, akhirnya duduknya sama siapa? Nah, pertimbangan itu lah bentuk kehati-hatian ulama kita membatasi untuk muslim jangan pelihara dan mengeluarkan fatwa bahwasanya pelihara anjing hukumnya haram dalam pandangan Syafi'iyah. Saya suka binatang. Saya kalau disuruh pilih, saya nggak pelihara anjing. Tapi karena kepatutan saya terhadap aturan mazhab, saya nggak langgar itu. Karena khawatir jemaah sekalian, khawatir sekali. Itulah kemudian pandangan yang para ulama kita terus selalu membawa cahaya di tengah-tengah kita hidup. Wattabi'al ahsan abada, dan ikutilah yang paling baik, yang paling bagus, yang paling sempurna selamanya. Ikuti ulama kita yang paling bagus itu. Wala tabtadi', dan jangan melakukan perbuatan bid'ah di dalam agama. Wala tattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan janganlah engkau ikuti selain dari jalannya orang-orang beriman. Fatukhsar dunia wal akhirah, maka kamu akan menyesal, akan bangkrut di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan penyesalan itu adalah penyesalan yang sejati. Jadi yang Muhammad mengatakan janganlah kamu berlaku bid'ah di dalam agama. Kemudian Imam Muhammad menyatakan, membahas tentang bid'ah, wa iyyaka muhdatsatil umur wa mukhtalifatil ara'i, faqad qala alaihi salatu wassalam, hati-hati terhadap engkau terhadap perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Dia baru dan dia menyelisihi syariat. Wa mukhtalifatul ara', dan pendapat-pendapat yang banyak yang berbeda-beda itu, pandangan-pandangan yang macam-macam kayak ini. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, setiap perkara yang baru itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Dan Nabi juga bersabda, siapa yang melakukan perbuatan baru di dalam agama ini yang tidak pernah dicontohkan sebelumnya, maka amalan itu tertolak. Maka Imam Muhammad mengatakan, wal bid'ah salas, bid'ah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, bid'atul hasanatun, bid'ah yang baik. Wa hiya ma rawahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitab wa sunnah min haitsu ithar al-islah wal anfa' wal ahsan. Wa dhalika ka jam'il Qur'ani fi mushaf Abi Bakr wa nasb al-diwan
Dan ini adalah menurut pendapat mayoritas ulama kita, para imam, yaitu adalah segala sesuatu yang baru yang tidak berselisihan dengan Al-Quran dan Sunnah, segala sesuatu yang baru yang berkesesuaian terhadap Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan tujuan untuk memberikan manfaat, dengan juga islah dan juga untuk memperbaiki sesuatu. Contohnya seperti mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Dulu Al-Quran itu Pak suhuf, ada di tulang, ada di pelepah kurma, ada di batu ditulisnya. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu semua suhuf-suhuf itu dikumpulkan jadi satu, disebut sebagai mushaf. Sampai ada salah seorang sahabat mengatakan, "Iyyaka ya Abu Bakar, celakalah kamu wahai Abu Bakar, fa innahu bid'ah, sesungguhnya apa yang kamu lakukan ini adalah bid'ah." Ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan itu, mengumpulkan Al-Qur'an. Lau kana khairan la sabaquna ilaih, kalau apa yang kau lakukan itu adalah baik, maka sungguh Nabi Muhammad telah melakukan pertama kalinya. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan gampang menyatakan, wa ni'mul bid'ati hadi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, kumpulkan Al-Quran. Kebayang gak Pak, kalau kita sekarang mendengar Al-Quran masih suhuf-suhuf, cetakannya ada yang pakai batu, ada yang pakai pelepah kurma, bawanya gimana Pak? Nggak bisa. Sekarang sudah enak dibukukan, bahkan sudah masuk jadi aplikasi di dalam HP ini, Masya Allah. Tapi dengan banyaknya alat bantu makin oleh kalau baca Qurannya. Maka dari zaman Sayyidina Abu Bakar pun, Sayyidina Abu Bakar melakukan kebid'ahan, tapi kebid'ahan itu bukan sebuah hukum, melainkan adalah sebuah kondisi. Itu adalah perkara yang baru, namun kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini adalah perbuatan bid'ah yang baik. Maka dari hal itu disimpulkanlah bahwasanya bid'ah itu ada yang baik. Juga mengumpulkan orang-orang sholat tarawih dalam satu shaf di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dan menambah jumlah rakaatnya menjadi 20. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Sampai ada salah seorang sahabat mengatakan, "Iyyaka ya Umar, celaka kamu wahai Umar, fa innahu bid'ah, apa yang kamu lakukan ini adalah perbuatan bid'ah." Maka Sayyidina Umar menjawab dengan tenang, wa ni'matul bid'ati hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Kalau sudah Umar ngomong itu nggak ada yang berani lagi sudah. Berarti boleh nggak bikin bid'ah? Boleh kalau berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Juga kemudian mengumandangkan azan pertama di salat Jumat, azan 2 kali di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, dan juga mentertibkan mushaf itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi dulu jemaah sekalian, Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar itu dikumpulkannya sesuai dengan wahyu turun, yaitu dari surah Al-Alaq sampai ayat yang terakhir, yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Ayat terakhirnya masih belum Al-Fatihah sampai Nas, belum. Nanti ketertiban itu diatur lagi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan dengan mengambil banyaknya mushaf, dan beliau menggunakan sebagian mushaf dan menetapkan sebagian mushaf. Mushaf yang dipakai makanya dikenal dengan istilah Utsmani, karena dinisbahkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan melakukan itu terhadap Al-Quran dan membuat azan 2 kali di zaman itu, ada orang protes, "Iyyaka ya Utsman, fa innahu bid'ah." Celaka kamu wahai Utsman, ini perbuatan bid'ah. Sayyidina Utsman dengan tenangnya menjawab, "Wa ni'matul bid'ati hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini." Artinya jemaah sekalian, ya, nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kan baru yang pertama ada bid'ah atau bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk,
ada yang juga buruk secara mutlak. Insya Allah kita akan jelaskan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup dulu. Nah, ini bisa disampaikan oleh Allah. Maafkan Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan. Allahumma ij'alna dhurriyyatan wa talamidan wa ahlana من أهل العلم من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والسوء والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تعالى من ترضى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.